Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat dan rahmat itu jualah kita masih dapat melanjutkan kehidupan kita di atas dunia ini di bawah naungan Islam. Kemudian selawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengharapkan dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang syaitan. Bagaimana syaitan bermain di dalam kehidupan manusia. Yang mana pada kali ini judulnya yakni setan menurut perspektif Al-Quran dan hubungannya dengan kejahatan manusia zaman now. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya syaitan itu adalah sosok makhluk yang bertugas untuk menggoda manusia agar keluar dari jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran kata syaitan itu ditulis baik dalam bentuk jamaknya maupun di dalam bentuk tunggal. Itu disebut sebanyak 87 kali dan di dalam 36 surat. Secara bahasa setan berasal dari kata syaitan yang bermakna jauh. Dikarenakan syaitan itu jauh dari kebenaran Allah. Kemudian Quraisy Shihab mengatakan sebagaimana yang dikutipnya dari Ahmad bin Muhammad Ali Fayyumi dalam bukunya Al-Misbah Al-Munir, jelaskan bahwa kata syaitan boleh jadi terambil dari kata syaitan yang berarti jauh. Karena syaitan menjauh dari kebenaran dan jauh dari rahmat Allah. Kemudian setan itu juga disebut sebagai taghut. Al-Aqad berkata bahwa disebut taghut dikarenakan ia telah melampaui batas dan durhaka kepada Allah, menganggap dirinya sebagai Tuhan yang disembah. Pada kebalikannya makhluk ini telah berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitan al-ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan dari jenis manusia dan jin. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 12. Kemudian tidak terlepas dari itu, kita masuk kepada pembahasan yakni dalil adanya setan. Setan atau iblis itu adalah makhluk yang sangat pembangkang. Sombong yang melimuti dirinya membuat dia telah berani melawan perintah Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur
dan ia adalah termasuk golongan-golongan yang kafir. Kemudian adapun sifat atau sifat dari setan tersebut, yakninya setan itu melancarkan serangan atau melancarkan godaan itu, ada pula tahap-tahapnya, ada pula sifat-sifatnya yang dipegang oleh setan itu. Yang pertama, ketersembunyian. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang yang tidak beriman. Kemudian syaitan itu gigih dan sabar dalam urusan merayu serta menggoda anak cucu Adam. Setan tidak asal menyelonong atau mau berinstan saja. Dalam pekerjaannya setan itu sangatlah gigih, sabar. Dia sabar menggoda manusia. Itulah sebabnya setan dikatakan sebagai musuh yang nyata. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhu adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia sebagai musuh. Quran surah Al-Fatir ayat 6. Cara syaitan memperdayakan manusia tentang Allah antara lain dengan menyebutkan rahmat dan pengampunan Allah sehingga manusia berlarut-larut dalam mengerjakan perbuatan dosa serta diiming-imingi dengan harapan dan ampunan, atau memperenteng dosa dan memperlambat taubat. Kemudian setan itu sangatlah lihai. Sifat setan yang ketiga itu adalah sangat lihai. Kemudian kaitannya apa? Apa kaitannya dengan kejahatan manusia zaman now? Zaman sekarang merupakan zaman di mana teknologi berkembang dengan pesatnya. Dengan semua itu, manusia bisa terbantu dengan kehadiran teknologi. Kemudian bisa dikatakan teknologi adalah sebagai jalur alternatif bagi penyelesaian setiap masalah bagi manusia, serta menjawab tantangan kehidupan yang dialami. Selain dari dampak positif dari pemakaian teknologi ini, banyak juga pemakaiannya yang buruk. Dari hadirnya teknologi, manusia serta para setan dalam mempengaruhi manusia melalui perantara teknologi yang hadir. Zaman now adalah zaman pembangkangan. Seorang anak yang ikut terpengaruh dengan kehadiran zaman teknologi akan merasa lebih pintar dengan apa yang ia bisa. Kemudian hadirnya teknologi membuat manusia semakin mudah terpengaruh dan terjerumus dalam godaan syaitan. Beberapa bentuk kejahatan manusia yang terbawa pengaruh oleh syaitan, sebagaimana manusia zaman now. Yang pertama, suka meninggalkan solat dan berbuat keji serta kemungkaran. Yang membuat manusia itu suka melakukan perbuatan keji dan kemungkaran ini dikarenakan bujuk rayu setan yang membisikkan untuk mengundur segala sesuatu hal demi kesenangan duniawi semata. Akhirnya manusia terjerumus dalam bujuk rayuan setan, kemudian sampai lupa dengan kewajibannya. Bahwasannya solat itu dapat menyebabkan itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45.
Innas A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sifat atau perilaku manusia zaman now suka minum minuman keras. Zaman sekarang minuman keras sangatlah merajalela. Minuman keras tidak hanya dijual kepada orang dewasa, akan tetapi mereka yang masih kecil sebagai generasi penerus bangsa pun sekarang sudah rusak. Dikarenakan mereka bisa mendapatkan minuman itu secara mudah. Kemudian manusia sekarang suka berfoya-foya demi kehidupan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah, yaitu dalil tentang meminum khamar, yaitu keharaman khamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi untuk berhala, serta berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Kemudian perilaku manusia zaman now yang sangat terpengaruh oleh syaitan, yakni berbuat zina. Perbuatan zina adalah masalah yang bukan asing lagi di dalam zaman modern seperti adanya saat sekarang ini. Zina terjadi karena adanya kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan, sehingga di sana timbullah bisikan-bisikan setan yang merayu manusia itu agar melakukan perbuatan yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam ayat di atas jelaskan jalan yang buruk, karena memang jelas bahwasanya dengan perantara zina setan bermain di sini ingin mengajak manusia kepada perbuatan keji serta mengarahkan manusia ke jalan yang buruk, yang mana ujung-ujungnya hanyalah penyesalan dan mendapat malu di dalam masyarakat. Kemudian manusia zaman sekarang ini suka berjudi, suka mengundi nasib. Yang mana sebagaimana kita saksikan di zaman sekarang ini, zaman modern ini, banyak manusia meniru perbuatan orang lain karena banyaknya yang bisa diambil dari kecanggihan teknologi. Begitu juga dalam hal mencari uang. Sekarang manusia tidak peduli lagi dengan yang namanya halal, haram. Segala cara mereka lakukan untuk tercapainya kepuasan batin walaupun hal tersebut adalah hal yang haram. Pada hakikatnya banyak harta haram yang menyelimuti kehidupan manusia. Kemudian itu pun semua disebabkan oleh besarnya pengaruh setan terhadap kehidupan. Karena kurangnya membentengi diri dengan petunjuk-petunjuk yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kemudian perjudian itu yaitulah mengorbankan harta benda yang sebagaimana
itu adalah suatu siasat atau suatu upaya setan dalam membuat kekacauan dalam kehidupan manusia. Allah menyuruh kita selaku umat Islam meninggalkan judi sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian manusia zaman sekarang yaknilah suka berbuat sia-sia atau mubazir. Sekarang banyak orang seperti dalam pesta, biasanya ada catering. Itu mereka yang hadir datang lalu mengambil makanan sendiri tanpa menimbang sebanyak apa yang akan ia butuhkan. Akan tetapi sebanyak apa yang ia inginkan. Kemudian akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya bersisa lalu terbuang. Kehidupan glamor bergelimang harta serta membeli yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu dikatakan dengan pemborosan. Kemudian dari pembahasan tersebut dapatlah kita simpulkan dan kita tarik benang merahnya bahwasanya syaitan itu berasal dari kata syaitana yang berarti jauh. Karena dapat kita artikan secara nalar bahwasanya setan itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran. Kemudian kejahatan zaman sekarang tidak terlepas dari tipu daya setan melalui pengaruh teknologi dan komunikasi yang semakin canggih, yang mudah saja untuk diakses di mana-mana. Teknologi internet ini membuat manusia mudah untuk melihat serta menonton gambar porno dan lain sebagainya. Begitu banyak cara setan untuk mengobrak-abrik kehidupan manusia serta memberikan dosa kepada anak cucu Adam melalui teknologi yang ada di zaman sekarang. Maka dari itu sudah sebaiknya kita jauhi hal-hal tersebut agar tercapainya negeri yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka dari itu mari kita didik generasi-generasi penerus bangsa. Janganlah kita rusak generasi-generasi ini dan kita batasi mereka dalam pemakaian teknologi ini. Karena di sanalah setan nanti akan bermain kepada generasi-generasi penerus agar tersesat dalam mengarungi kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.